Di tahun ini, gue kena PHK guys. Dan di saat itu juga, gue sadar umur gue sekarang udah 24 tahun. Yang mungkin bagi sebagian orang, itu masih muda. Tapi menurut gue, itu udah gak bisa dibilang muda lagi guys. Gue udah gak punya alasan kayak dulu lagi. Seperti leyeh-leyeh dan nunda-nunda mimpi gue. Kalau dulu, mungkin gue bisa bilang, mau fokus kuliah dulu gue mau selesai skripsi dulu. Tapi kalau sekarang, ya gue gak ada alasan itu lagi. Buat kalian sekarang yang umur 20-an, sekarang ini adalah umur emas lu bro. Coba kalian tanya semua orang yang di atas umur 50-an, yang udah kaya, yang udah sukses, dan tanya mereka, kalau lu bisa tukar semua harta lu demi balik ke usia umur 20-an, apakah mereka mau? Kebanyakan dari mereka bakal bilang, iya, mereka mau. Karena umur itu, karena waktu itu, seberharga itu guys. Kenapa sih waktu itu seberharga itu? Ya karena waktu kita nggak banyak guys. Jujur, nggak banyak. Coba, sini gue kasih fakta. Ekspektasi hidup lu cuma 800 bulan guys. Jadi misal ya, kalau lu sekarang umur 25, berarti sisa ekspektasi hidup lu adalah 500 bulan. Bayangin, serem kan? Dan 500 bulan itu, ya lu bakal ada fase dimana lu kakek-kakek. Fase dimana lu nggak prima lagi. Jadi masa emas lu jauh lebih pendek dari itu lagi bro. Makanya sekarang ini, gue mencoba mengubah diri gue. Gue mencoba buat video setiap hari. Karena ini mimpi gue yang udah hampir gue kubur dan hampir gue lupain. Dan ini dia beberapa pelajaran pahit yang mengubah hidup gue. Ini pahit memang, tapi harus lu telan. Pelajaran pertama, semua kondisi dan masalah hidup yang lu rasakan sekarang adalah salah lu sendiri. Pahit, pahit banget. Susah nggak nelennya? Susah banget bro. Gue sendiri masih struggle loh untuk nelen ini. Gak bohong. Kalau habis denger ini dan lu mikir, temen gue mah anak orang kaya bang, dia jauh lebih enak hidup dari gue mah orang susah. Lu mah pasti berprivilege ya, lu juga anak orang kaya kan. Lu mana ngerti hidup-hidup orang biasa kayak gue yang susah bro. Lu jangan ngomong kayak gitu, jangan ngasal. Gue ngerti karena gue pernah berada di situ. Gue pernah punya pemikiran yang sama. Emang bener banget, dari lahir kita sudah berbeda. Dari privilege kita juga sudah berbeda. Ada orang yang dari lahir sudah punya segala hal yang lu mau inginkan sekarang. Tapi ya bro, itu kan cerita mereka, bukan cerita lu. Jadi urusin cerita lu, gak usah urusin cerita mereka bro. Dan bandingin progres lu sama progres orang lain, gak bakal mengubah apapun. Yang ada malah bikin lu ngestak dan gak bersyukur, dan malah gak melakukan aksi sama sekali. Tapi saat lu bisa menerima, yang memang sangat berat ya untuk menerima ini, bahwa semua hal ini, semua kondisi lu, semua masalah lu adalah tanggung jawab lu, itu adalah hal yang sangat optimis guys. Kenapa? Karena kalau itu semua adalah salah kita, berarti kita bisa ubah itu guys. Itu ada dalam kendali kita. Cuma kita yang bisa improve hidup kita. Cuma kita yang bisa mengubah hidup kita. Bukan orang tua kita, bukan teman-teman kita juga. Cuma diri lu sendiri. Pelajaran kedua, kita mulai kehilangan mimpi kita guys. Siapa dulu yang pernah punya mimpi yang sangat besar? Punya ambisi yang sangat besar? Lo pengen supercar, lo pengen rumah yang besar gitu, lo pengen jadi CEO, jadi pebisnis. Tapi sekarang mimpi itu pudar. Dan lo bilang ke diri lo sendiri, realis aja lah, emang kayaknya gak segampang itu ya. Dan waktu gue sadar ini, jujur gue sedih banget bro. Gue sedih banget. Tapi gue juga sadar, kalau ini belum telat. Gue masih bisa ngejar mimpi gue. Jujur gue gak kenal lo siapa, dan gue gak tahu kondisi lo seperti apa sekarang. Tapi gue juga percaya, mimpi itu lebih penting perjalanannya daripada tujuan akhirnya. Maksud gue gini, mungkin aja lo gak bakal dapet mimpi yang lo inginkan sekarang. Mungkin lo bakal jatuh, mungkin lo akan dipermalukan, dan mungkin lo akan gagal di tengah-tengah. Tapi guys, gagal dalam mengejar mimpi lebih baik daripada tidak mengejar sama sekali. Karena kalau nggak ada usaha, ya nggak ada cerita, nggak ada pembelajaran doang. Lu cuma diem, ya udah gitu. Apa yang bisa lu banggakan? Tapi kalau lu nyoba, mungkin aja lu gagal, tapi lu bakal belajar. Pesan gue cuma satu, jangan takut gagal, dan jangan takut untuk mimpi hal yang besar. Walaupun mungkin aja lu gagal. Pelajaran ketiga, teman-teman lu nggak ada yang peduli sama lu. Oke, ini mungkin terdengar ekstrim, dan mungkin ini kayak nyuruh lu menjadi antisosial gitu. Tapi nggak gitu bro, nggak gitu. Tapi justru sebaliknya, ini pelajaran yang bikin gue lega, dan malah bikin gue tenang. Sini gue jelasin. Di hidup ini, ada suatu hal yang dinamakan sebagai mimetic desire. Itu adalah keinginan yang bukan dari kita sendiri, tapi dari orang lain. Contoh, kenapa sih banyak banget orang
yang ingin jadi PNS. Padahal secara gaji, ada kok pekerjaan yang jauh lebih tinggi. Alasan lu mau jadi PNS adalah karena keluarga lu, teman-teman lu, dan orang-orang sekitar lu pengen jadi PNS. Akhirnya, lu mau juga jadi PNS dan mengejar itu. Padahal, awalnya itu bukan mimpi lu yang sebenarnya gitu. Tapi, begitu lu sadar kalau teman-teman lu ternyata nggak peduli sama lu jadi bebas bermimpi guys. Bebas untuk memilih, bebas untuk melakukan sesuatu apapun yang lu mau. Dulu gue takut banget buat video kayak gini. Dulu gue takut dilihat sama temen, dilihat so pinter lah, dilihat cringe. Tapi kenyataannya, mau tau nggak? Mereka jarang banget nonton video gue. Mereka tuh nggak punya waktu yang banyak untuk mikirin gue gitu. Tapi entah kenapa gue mikir kalau mereka tuh semua mikirin gue gitu. Sangat narsistik sebenarnya ya. Lu bebas bro. Dan kebebasan itu dimulai saat lu sadar lu nggak butuh validasi dari orang lain. Pelajaran keempat, dunia itu nggak adil dan itu bukan rahasia lagi. Jujur ya guys, dulu gue kesel banget sama anak orang kaya. Lahir di keluarga kaya, bapaknya pinter, suportif juga, terus keadaan keluarganya juga mulus aja gitu. Dan gue mikir gue nggak bakal bisa compete sama orang kayak gini. Tapi makin gue mikirin seperti itu, makin gue merasa nggak berdaya. Gue makin diem, gue makin nyalain sistem, dan gue jadi membenci hidup ini. Dan di titik itu gue sadar, yes, dunia ini memang nggak adil. Tapi karena nggak adil, itulah mengapa kita, orang-orang biasa, harus bekerja keras 2 kali lipat dari orang lain. Karena kalau kita selalu mengeluh soal ketidakadilan, ya masalah kita nggak bakal selesai guys, gitu-gitu aja. Gue nggak bilang lo harus pura-pura kuat. Gue juga nggak bilang lo harus telan ini mentah-mentah. Tapi kalau satu-satunya pilihan adalah untuk terus hidup, kenapa kita nggak memilih jalan untuk fight kehidupan ini? Mungkin kita nggak bisa milih bagaimana kita start dalam hidup ini, tapi kita bisa milih bagaimana kita finish dalam hidup ini. Karena dunia ini nggak nunggu siapa-siapa. Kalau lu nggak siap, lu bakal diinjak-injak oleh mereka. Pelajaran kelima, passion itu bukan ditemukan, tapi dibangun. Gue dulu mikir, gue tuh belum sukses sampai sekarang, karena gue belum menemukan passion gue. Belum ada yang klik gitu di dalam hidup gue. Tapi ternyata, itu karena gue salah paham soal passion guys. Gue dulu ngira passion itu suatu hal yang kita ada dari lahir gitu, yang turun dari langit. Yang sejujurnya, yang passion itu ya nggak datang begitu aja. Passion itu tumbuh, harus dikembangkan. Lu harus nyari satu hal, ya lu ada sedikit interest dalam hal itu, dan coba kembangin hal itu. Coba cari pahit-pahitnya, dan keep moving forward. Dan pelan-pelan, saat lu makin jago dalam mengerjakan hal itu, lu bakal merasakan fun-nya gitu. Lu bakal merasakan passion-nya. Jadi jangan nunggu, jangan diem dan bertanya ke diri lu sendiri, gue tuh cocoknya di mana sih? Tapi coba dulu, terjun dulu, dan rasain semuanya. Rasain pahit-pahit dan manisnya. Nanti rasa suka itu bakal datang. Tapi bukan karena hal itu hal yang sempurna, tapi lu akan tumbuh bareng hal itu. Jadi buat kalian yang umur 20-an, tolong banget jangan matiin mimpi lu guys. Jangan sia-siain waktu ini, dan jangan hidup sesuai versi oleh orang lain. Hidup lu, ya hidup lu. Pegang kendali itu.